Kalau ditanya motor pilihan yang harga terjangkau dan paling fungsional, jawaban gua adalah Yamaha Frigo. Karena dia punya tangki di depan enak, bagasi belakang yang gede gitu kan. Nah, cuman kalau kalian pengen cari sesuatu yang lebih wah gitu kan, karena kan Frigo kan motor kelasnya yang terjangkau. Ya meskipun sekarang mahal sih. Nah, ini jawabannya. Karena ini motor yang mirip sama Frigo secara fungsionalitas, tapi dia punya desain dan harga yang lebih mahal. Nah, kita akan bahas Yamaha Grand Filano 125. Jadi kalau ditanya, kalau tiap hari kita tuh sekeluarga naik apa sih motornya? Naiknya Frigo, ya kan? Nah cuman yang baru itu ada sedikit downgrade. Meskipun dia desain depannya ya lebih bagus sedikit ya, sama speedometer lebih gede, tapi ABS-nya hilang. Nah, si Filano ini juga sama, nggak ada ABS-nya. Tapi, iya kok ABS-nya bisa dihilangin ya, gue juga nggak ngerti ya. Mungkin buat nekan harga ya. Tapi dia punya hampir semua hal yang dimiliki sama Frigo. Contoh, coba lihat bagian depan di sini. Nih, dia punya tangki di depan sini. Jadi kalau kita mau ngisi bahan bakar, itu nggak perlu buka-buka bagasi. Tinggal pencet ini, fuel. Nanti ada tutup yang kebuka, tinggal colok bensin, bisa ngisi bensin. Dan tangkinya juga nggak begitu kecil, 4 literan. Nah, terus di sebelah sini ya, kalau Frigo itu yang generasi pertama dia belum ada pocket di sininya ya. Jadi nggak ada tempat buat naruh barang, tapi dia punya colokan buat listrik 12 volt. Nah, di sini juga ada. Nah, cuma bedanya kalau Frigo baru sama yang Filano, dia tempat buat naruh barang ada. Jadi kalau kita mau ngecas HP sambil naruh, bisa. Yang dulu nggak ada. Keyless juga ada. Jadi keyless ini penting banget. Karena lebih susah dibobol maling ya dibandingkan dengan yang masih colok-colok biasa. Ya meskipun maling juga bisa lebih pinter sih. Tapi ya probabilitasnya lebih kecil. Nah, cuman ya ini agak sedikit merepotkan kalau Yamaha ini karena kunci keylessnya itu cuma dikasih 1 biji, satunya lagi dikasih kunci cadangan seperti ini. Jadi kalau ini kita bawa ya kan, ini dua-duanya harus dibawa. Kenapa? Kalau nggak repot ya. Jadi kunci ini kalau bisa dibikin serepnya ya, ditaruh di rumah karena dapat cuma dua biji beginian doang. Cuma ini repotnya adalah kalau misalkan kuncinya hilang ya udah. Nah, ada sih kita dikasih kode, cuma cara makainya tuh nggak gampang gitu kan. Dan kalau kita bikin itu kuncinya juga nggak murah. Nah, kalau misalkan kenapa-napa, misalkan akinya mati gitu kan, gimana caranya gitu kan? Nah, kalau akinya mati, berarti kita harus buka pakai kunci biasa untuk buka si bagasi belakang sini buat ngebuka bagian si apa namanya akinya. Nah, bukanya ada di sini. Nah, ini di sini. Ada tutupan karet, bisa dibuka. Nah, isinya lubang kunci buat buka bagian sini. Dah. Baru bisa dibuka. Tapi ingat, kalau sudah colokin dari sini, itu harus ditutup lagi, ya. Bener-bener rapet. Karena punya gua kemarin, ini kan pernah dibuka karena akinya soak ya. Terus pas soak yang kedua, ternyata akinya di sini, ternyata ininya kan nggak ditutup ya. Banyak lumpurnya, rusak. Jadi harus disemprot-semprot pakai kontak cleaner dulu, baru bisa dibuka. Jadi sangat-sangat merepotkan. Kenapa nggak ditaruh di bagian lebih expose gitu di sini ya, di sini. So kalau di sini nih kita buka lupa naruh nutup, nanti pasti kotor, kena lumpur dalamnya. Gini lagi. Jadi untuk fungsionalitas bagus, tapi kalau ada kenapa-napa agak sedikit repot. Nah, udah ada helmnya. Nah ini helm bawaan si Filano ya. Ini warna hero colornya, jadi dia putihnya kayak putih vario ya. Dia warnanya putih doff tapi kayak lembayung gitu. Kalau dilihat dari kiri kanan tuh ada biru-biruannya. Kalau tengahnya putih, bagus banget, gue suka warnanya. Oke. Bagasinya dia lebih gede dibandingkan dengan Frigo. Ya.
Kalau Frigo itu 25 liter, ini 27 liter, besar sekali dan ada lampunya di sini. Jadi kalau malam-malam kita mau ngambil barang itu gampang. Dan helm itu muat. Helm full face pun juga muat, karena ini gede banget. Cuma bisa satu ya, kalau dua nggak bisa nih. Mungkin kalau helm kecil banget bisa kali ya, tapi nggak ngerti ya. Harusnya sih satu helm aja. Tapi ngeliat segede gini sih harusnya bisa ya. Kalau helm gepeng gitu, helm cuma separuh mungkin bisa. Tapi ini gede banget, lebih gede dari Frigo. Kalau kalian pikir Frigo itu udah gede banget, ini lebih gede lagi. Tapi memang bodinya lebih besar dibandingkan dengan Frigo. Nggak cuma itu aja, sampingnya ini juga dibikin lebih besar lagi nih. Tuh, ya. Jadi dibikin menggembung biar ala-ala Vespa atau Piaggio. Gua ngeliat ini tuh inget sama Piaggio Liberty ya. Ingat nggak yang bentuknya kayak gini? Nah ini persis. Jadi emang secara desain ini motor sangat Eropa sekali. Jepang rasa Eropa. Kalau Scoopy sama Vino, dia kan dibikin ala-ala klasik gitu ya, tapi nggak mirip kayak motor Eropa. Nah yang ini klasiknya tuh klasik Eropa banget. Cuma sayang lampunya ini segitiga, bukan bulat. Kalau lampunya bulat pasti lebih keren lagi. Atau nggak dibikin lonjong sedikit lah. Ini segitiga terlalu segitiga banget. Nah sekarang kita bahas desainnya ya. Mulai dari bawah dulu nih. Nah, dia pakai pelek 12 inci. Dan bannya ini ukurannya 110/70 R12. Ban bawaannya Dunlop dan Dunlop bawaan Yamaha itu biasanya agak sedikit licin ya. Ingat kan X-Max ya. Nah, di motornya juga sama, tapi secara setting kayak kaki segala macam ini sama kayak punyanya Fazio. Nah, cuma kalau Frigo ya kan, Frigo itu dia bannya lebih tebal. Kalau nggak salah dia 110/90 dan rasa shock depannya itu lebih empuk. Padahal secara setting kaki-kaki sama sebenarnya. Ini secara kaki ya, rem segala macam itu sama punyanya si Frigo. Tapi karena dia lebih lebar dan memang bawaannya itu kalau misalkan mau enak, dia tekanan bannya nggak boleh sampai 30-an. Ya paling 20-22 lah. Itu baru dapat yang enak. Tapi seenak-enaknya Fazio sama si Vilano ini, depannya tuh masih menurut gua agak keras sih. Pas kena tuh itu agak kerasa sampai ke tangan. Tapi kalau Frigo itu enggak. Nah, bedanya di mana? Di bannya. Jadi kalau misalkan kalian punya budget berlebih, ya kan? Ganti deh ban depannya yang lebih tebel. Biar kayak empuknya si Frigo. Nah, sayang rem depannya ini juga belum ada ABS ya. Jadi anti lock braking systemnya nggak ada. Sayang banget. Terus kita lihat bagian sininya. Spakbor depannya tebel. Ke atas sini kalau kita nyalain motornya, nah, dia tuh sini nyala. Lampu kecilnya. Dan lampu depannya nih ya, lampu utamanya ada tulisannya nih, Grand Vilano. Bagus ya. Kalau kita nyalain, lampunya nyala kayak gini nih. Nah, jadi yang nyala tuh lampu atas. Kalau kita high beam, baru yang nyala yang bawah, dipantulin ke atas. Lampunya Yamaha lebih terang sedikit dibandingkan dengan Honda, jadi agak lumayan. Cuma untuk high beamnya bisa dibilang hampir nggak berasa sih, kurang terang. Nah, terus lampu sennya ada di bagian bawah sini. Ini sepertinya sudah LED ya. Nggak kelihatan ada bohlamnya. Jadi untuk lampu sudah full LED. Yang belakang juga ini kayaknya udah LED nih. Nah, ini udah LED juga ya. Kalau ngerem nanti yang nyala kiri kanan ya. Jadi kalau misalkan lagi lampu kecil aja, dia nyala tengah. Lampu belakangnya sih bagus ya. Gue suka dengan desainnya ya. Sama bagian ininya loh. Dia tuh gembungnya tuh kayak dibikin apa ya, kayak Peugeot Django. Keren. Nah, terus sekarang kita ke bagian batoknya di sini ya. Nah, bisa kita lihat ini rumah speedometernya gede banget. Iya, gede banget, tapi sebenarnya layarnya kecil. Ya nggak kecil-kecil amat sih, cuma dibanding rumahnya ya, rumahnya segede gini layarnya cuma segini gitu. Jadi sebenarnya layarnya ini cuma 50%-nya doang dari keseluruhan si batoknya ini. Nah, yang di atas ini untuk kecepatan, tapi kita nggak perlu bahas yang atas deh, itu kan biasa ya. Yang dibahas itu yang bawah ini, karena yang bawahnya ini lucu kalau menurut gua ya. Jadi dia ini MID, nggak begitu besar, tapi apa ya, informasinya banyak sama ada animasi-animasi yang lucu gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan, nanti yang garis biru ini dia tuh kayak gitu-gitulah. Sama di sini ada trip, kita pencet di sini. Nah ini fuel consumption-nya. Liter per 100, ini average-nya. Terus nanti kalau misalkan jalan juga yang sebelah kanan ini juga nanti dia akan berubah ya. Nah, ini untuk baterainya, voltasenya masih ada berapa. Sama ini nih,
kalau kita jalan dan nanti hybridnya bekerja, nanti dia ada animasinya gitu. Lucu sih. Nah, sisanya ya sama aja. Tapi layarnya tuh yang gue suka adalah kalau kita pakai siang-siang terik, dia tetap kelihatan. Biasanya kan agak wash out ya. Nah, ini ternyata kontrasnya bagus dan brightness-nya pun juga tinggi dengan background hitam. Nah, kita lihat ke sebelah kanan sini ya. Ini ada tombol buat auto start stop-nya, idling stop. Kalau misalkan dinyalain, nanti dia akan mati pas lagi lampu merah. Hazardnya udah ada, starter di sini, sama di sini ada high beam, low beam, tapi nggak ada pass beamnya. Sama ini ada untuk lampu sein dan ini nih klakson. Suaranya ya motor kayak gini jangan berharap banyak ya, tapi motor gede aja juga suaranya jelek kok biasanya klaksonnya ya. Nah di sini tulisan nih Yamaha Motorcycle Connect, bisa terhubung ke aplikasi yang menurut gua sih biasa aja. Bagus punya gitu ya buat gimmick, buat keren-kerenan kalau lagi nongkrong motornya di parkiran bisa nunjukin aplikasi 200 km udah berapa nih irit-iritannya gitu kan, average-nya berapa motor lu, itu bisa buat show off gitu ya. Tapi sebenarnya secara fungsi ya nggak begitu. Nah ke bagian bawah sini ya, ini yang gue bahas tadi, ini ada buat naruh barang plastik, tutupannya besi. Sama di sini kelihatannya kayak karet padahal bukan. Ini tuh plastik ya. Dan dikasih kontur yang cukup dalam. Jadi kalau misalkan kita duduk, bagian sininya tuh nggak licin sebenarnya. Dan kalau misalkan kalian pengen lebih gampang dibersihin, tinggal dikasih karet sih. Karena ini kayaknya bagian garis-garisnya ini agak sulit dibersihkan. Dan ketika kita duduk ya, menurut gua, kita tuh duduk kayak agak sedikit ke depan. Sama stangnya ini menurut gua agak terlalu turun ya. Kalau dibikin lebih tinggi sedikit lagi, rasanya mungkin segini lah. Itu kayak kita bawa Vespa. Dan emang kita tuh kayak naik motor itu disuruh kayak tegak gitu ya. Dan untuk gua tinggi 170 cm, turunin. Nah, ini sih kalau kita dua-duanya turun agak sedikit jinjit, tapi nggak terlalu parah. Nah, kalau kita cuma satu kaki doang lebih enak dan dia agak sedikit lebar. Makanya pas kita dua kaki gini tuh rasanya agak sedikit jinjit. Nah, sekarang gimana rasanya kalau kita pakai boncengan? Nah, footstep-nya ini bagus loh. Kelihatannya kecil kan? Pas dibuka, tuh, footstep-nya gede dan dikasih lapisan karet. Nah, berat juga loh. Berapa berat loh? 100. Langsung turun loh motornya loh. Tadi kan, ini kaki gua agak jijit ya. Sekarang kaki gua bisa napak dengan sempurna kanan kirinya. Buat pegangan gimana Pak di belakang? Enak ya. Kursinya gimana? So-so ya. Dan ini masih aman sih. Biasanya kan kalau kita naik Vespa atau jenisnya kaki kita suka nempel nih ke kaki kita kan. Nah, ini enggak, kaki belakang itu enggak nempel ke betis kita ya. Enggak nempel. Jadi masih aman. Enak, Pal. Sama Vario enak mana duduk belakang? Enak ini lebih lebar. Lebih lebar ya. Ya, jadi kalau kalian buat boncengan lebih enak naik gini. Dah, turun di sana. Tuh, langsung tinggi lagi. Nah, dia ini shocknya cuma sebelah kiri doang, jadi sebelah kanannya belum ada. Emang basisnya ini basisnya Frigo dan Fazio ya. Dan satu hal yang menurut gua agak sedikit mengecewakan. Nah, kesini nih, mesin. Wah. Jadi motor ini mesinnya tuh persis sama Fazio yang pakai hybrid. Ya, kalau kalian udah lihat review gua Fazio ya, yang gua bilang hybridnya hampir nggak berasa ya, ada rasa cuma dikit banget, tapi anggap aja nggak ada lah. Di si motornya juga sama, tapi motor ini tenaganya dikurangin. Yang Fazio itu kan 8,4, ya ini jadi 8,3 horsepower, dan torsinya itu juga berkurang 0,2 Nm. Mungkin emang nggak terlalu berasa karena emang sedikit kan berkurangnya, tapi dia punya bobot yang lebih berat sekitar 5 kg. Jadi paduan bobot lebih berat, mesin yang lebih dicuning lebih irit katanya dibanding Fazio. Jadi hasilnya mungkin kalian kalau seneng performa kurang. Seandainya ya ini motor dikasih cc yang sama kayak Aerox itu 155, maka kalau gue sendiri ya gue akan lebih pilih Vilano 155 dibandingkan dengan Aerox 155. Karena orang beli motor ini itu belum tentu karena fungsionalitasnya, belum tentu karena harganya masuk, tapi mungkin aja gara-gara bentuknya suka, kayak Vespa gitu kan.
Vespa 150 harga 50 juta, tetap orang beli. Nah, sebenarnya ini motor ada chance buat kayak gitu, tapi sayangnya cc cuma 125, jadi pas dibawa rasanya kayak motor 125 pada umumnya. Agak underpower, tapi ya 125 emang segitu. Sekarang kita bawa jalan yuk. Jadi ketika dibawa jalan, kerasnya Fazio itu nggak sekeras di sini. Nah, tapi kalau mau lebih enak lagi, mungkin harus diganti dengan ban yang ukurannya sama kayak Frigo ya. Dan motor ini seperti halnya Fazio dan Frigo, lincah sekali. Dibuat selap-selip, enak, ya kan? Terus juga remnya enak. Dan mesinnya seperti halnya Fazio, tenaganya agak kurang di putaran bawah. Terasanya tuh di putaran bagian tengah. Sampai ke atasnya juga agak kurang sih, tapi oke lah buat ukuran 125 cc, karena mau bagaimanapun 125 cc kita nggak bisa berharap terlalu banyak ya. Toh kalau 125 cc ngacirnya seberapa sih, tetap aja masih 125 cc kan. Nggak bisa disamain kayak 155 atau 160. Tapi overall ini motor kalau buat harian enak sih, enak banget ya. Posisi duduknya enak, remnya enak, terus juga lincahnya enak, dan bawahnya tuh rasanya enteng. Dan posisi duduknya tuh pas banget buat kalian yang pengen rasanya tuh kayak bawa Vespa ya, karena kan tegak gitu, tinggi, tapi nggak terlalu tinggi kayak Vespa gitu. Jadi terutama buat perempuan-perempuan, ibu-ibu gitu ya, yang nggak seneng Vespa karena tingginya, nah ini cocok nih. Dari berhenti, kita gas, tuh ada logo The Flash-nya nyala. Itu tandanya hybridnya bekerja tuh, si motor generatornya SMG-nya ya, Smart Motor Generator. Terus ini kita pencet lagi nih ya, nih itu tuh goyang-goyang gitu loh, kayak lagi dengerin MP3. Kalau kita lebih kencang, goyang-goyangnya sama aja. Perasaan gua aja kayaknya lebih cepet ya. Tapi ini kita pelan, sama aja ding. Cuma kalau lagi kenceng rasanya kayak goyang-goyangnya makin cepet sih. Tapi itu cuma feeling ternyata. Oke, jadi setelah kita nyobain dan kita bahas feeling lebih lanjut, apa sih kesimpulannya ya? Yang pertama, kalau kalian mau cari beli Frigo ya, karena fungsionalitasnya tapi pengen tampil lebih keren dan desain lebih bagus, menurut gua ini worthy upgrade. Nambah beberapa juta, bisa dapat motor yang tampilan lebih bagus, bagasi lebih gede, dan speedometer segala macamnya juga lebih bagus. Dan apa ya, di bawahnya pun juga, meskipun suspensi depannya karena dia bannya lebih tebel, lebih enak dipakainya Frigo dibandingkan dengan ini, tapi posisi duduknya tuh rasa lebih kayak Eropa gitu, tinggi gitu kan, terus kayak kita tuh lebih tegak gitu lah, lebih keren. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli Frigo, nambah sedikit, nggak apa-apa ambil ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen motor ini karena keren-kerennya, kalian bisa mendapatkan bonus demografi, bonus fungsionalitas yang sama seperti Frigo. Tapi ya, sebenarnya ini motor tuh bisa jadi alternatifnya Vespa buat hobi, ya. Misalkan buat didandan-dandanin, lucu-lucuan, San Mori. Nah, cuman karena dia cc 125, kayak misalkan kita mau ke Tawangmangu gitu ya, mau jalan-jalan ke Merapi, kurang enak. Harusnya pakai mesin Aerox atau NMAX 155, kasih rem belakang cakram, dikasih ABS, kuncinya kasih 2 gitu ya, keyless-nya top gitu. Jadi apa ya? Jadi motor hobi juga gitu loh. Bisa dipakai harian tapi bisa dipakai buat hobi. Kayak si Aerox itu. Karena gue yakin deh beberapa orang pasti pengen motor hobi yang bisa dipakai harian tapi dipakai touring gitu nggak ngempos-ngempos amat gitu. Karena 125 menurut gue sih agak kurang ya kalau mau dijadiin motor hobi juga. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang udah punya Grand Filano, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!